Rasul Paulus, seorang penganut agama Yahudi yang taat dan bersemangat, juga bertobat dan datang kepada kebenaran Tuhan. Kesadaran terbesar yang dia miliki setelah datang ke dalam kebenaran Tuhan adalah keberadaannya sendiri. Dikatakan bahwa Sokrates juga mengatakan begini, "Kenali dirimu." Jika kita mengenal diri kita sendiri, kita selalu dapat menyambut Roh Kudus di dalam diri kita. Namun, seringkali kita gagal melakukan demikian. Rasul Paulus juga menyadari hal ini. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayat 19. Aku telah disalibkan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa yang hidup di dalam Dia? Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Rasul Paulus menyadari hal ini dan memberitakan Injil, Injil mulai berkembang. Ketika kita membaca surat-surat Paulus, kita dapat melihat bahwa ia mengalami banyak pertentangan dan penderitaan batin. Namun, ketika Rasul Paulus akhirnya menyadari fakta bahwa dia hanyalah bejana tanah liat, dia mengisi bejana tanah liatnya dengan Roh Kudus dan selalu membawa Roh Kudus bersamanya. Setiap kali ia menjadi berpikiran sombong sekecil apapun tentang dirinya sendiri, ia menundukkan dirinya kepada Kristus. Bila kita renungkan semua perkataan ini, daripada memusatkan pikiran kita sendiri, kita seharusnya lebih berfokus pada membangun diri kita menjadi bait suci, di mana Roh Kudus Tuhan dapat bekerja secara aktif dan tinggal dengan nyaman di dalam kita. Mari kita kembali ke Galatia pasal 2 ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita perlu cepat menyadari bahwa bukan bingkai itu sendiri yang menarik perhatian banyak orang, melainkan gambar dalam bingkai yang menarik perhatian banyak orang. Paulus juga menekankan fakta ini sekali lagi. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal 4. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita adalah bejana tanah liat, tetapi Kristus yang sekarang kita ambil di dalam kita, yang kita percayai, dan yang kita sembah, adalah harta yang sangat berharga di dalam Alkitab. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Rasul Paulus menyadari sekali lagi, bahwa keberadaan kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lebih dari bejana tanah liat, dan Dia memberikan kesadaran ini kepada kita saat ini. Sama seperti orang-orang kudus menerima Roh Kudus hujan awal pada hari raya Pentakosta melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dengan kuat memberitakan berita Injil, kita juga harus menjadi orang yang membawa Roh Kudus, dan dengan penuh semangat memberitakan Injil Tuhan di hari-hari terakhir ini. Jika kita melakukan demikian, banyak orang akan memperhatikan